Hati-hati ya Om Gundul. Apalagi di Cina sampai kehujanan begitu. Awas masuk angin. Lanjut ngebolang yuk. Langit cerah, laut biru. Hayo tebak, si bolang dari mana ini? Alit-alit, jadi ibu kenyingain. Mungkin kemampuan alit-alit teh najak ngigal baris tunggal satu babak nih. Harus semangat, nggih. Baris nggih. Bolangers, inilah kisah 4 sahabat dari Kabupaten Jembrana Bali yang jago menari Bali. Di sini menari nggak cuma untuk perempuan saja, laki-laki juga bisa dong, demi menjaga tradisi dan budaya yang ada. Tarian ini namanya tari baris tunggal satu babak, yang identik dengan penari laki-laki. Ini menjadi tarian pertama yang diajarkan kepada anak laki-laki di Bali. Mengisahkan seorang pemuda yang gagah berani dan memiliki sifat keprajuritan dan kepahlawanan. Oh iya, pertunjukan tari ini memiliki fungsi hiburan saja, tanpa ada keterikatan dengan upacara keagamaan ya. Keren! Nah, arek-arek, coba ada nepon Dion Batu. Jadi, nyenyak ngulumin mbok. Yang bisa nyimak. Nah, dengar-dengar Agus nah. Dengar-dengar. Pisang yang diambil yaitu pisang batu. Di Bali sendiri, pisang batu banyak ditanam dan digunakan sebagai konsumsi maupun acara adat. Tandan pisang batu gak sebesar pisang pada umumnya. Kalau yang ini sih, buahnya belum terlalu tua. Mantap, bagus. Pohon pisang batu berhasil ditebang. Ayo, diambil bagian buahnya. Nah, arek-arek konyang seduk sih. Seduk. Nah, jadi aja jembok ke ngasak dan nih. Yuk, Lang. Asik, kakak bolang memang paling the best deh. Sebelum lanjut ke bolang, mending isi perut dulu kan? Kira-kira pisang batunya mau diolah jadi apa ya? Bolangers, pisang batu ini mau diolah jadi salah satu masakan khas Jembrana. Namanya lawar biu batu. Selain pisang batu, kakak bolang sudah menyiapkan bahan lainnya. Ada daging ayam, kelapa yang sudah dibakar, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Iris tipis pisang batu beserta kulitnya. Semuanya serahkan saja sama kakak bolang, si paling jago masak di rumah. Bolang dan teman-temannya menunggu sambil berlatih tari. Bagi mereka, menari sudah seperti urat nadi yang berdenyut di setiap hembusan nafas. Alias gak terpisahkan deh. Tuh, lihat. Lincah banget ya. Dalam menari, mereka memang harus kerja sama satu sama lain agar gerakan yang dimainkan terlihat kompak. Saling menyemangati juga sangat dibutuhkan. Yuk, ngajeng. Iya, Lawar biu batu, campuran pisang batu, berpadu dengan bumbu yang khas, nikmat banget. Lawar biu batu, campuran pisang batu, berpadu dengan bumbu yang khas, nikmat banget. Belum lagi tambahan suiran daging ayam yang gurih, mantap banget. Campuran kelapa parutnya bikin rasa lawar makin istimewa. Ayo, habiskan Lang. Selain enak, ternyata pisang batu banyak sekali manfaatnya loh. Masyarakat di sini percaya buah pisang batu yang masih muda bisa dijadikan obat terapi sakit lambung.
Selain itu, pisang batu juga bagus untuk penderita diabetes karena rendah gula. Pas dikunyah, lawar biu batu memang selembut itu. Mbok, yang gak timbal-timbal suat ngajam kan melali. Dadi, kalau do joh nyanak akan tampil. Nah, onyangan jadi jah lahan malu ajangan. Ini sih dijamin nyesel kalau nggak nambah. Mau milu nguruk nama kepung. Milu. Tulungin malu pak ngah miso. Bolangers, lucu ya kerbaunya. Warnanya putih. Kerbau salah satu hewan ternak yang cukup mudah ditemukan di Jemberana. Selain bisa diperjualbelikan, kerbau juga dilibatkan dalam berbagai tradisi. Bolang dan teman-temannya mau bantu Paman Bolang memandikan kerbaunya. Biasanya, kerbau milik Paman ini dimandikan 2 kali dalam sehari. Sementara Paman menyiram kerbau dengan air, mereka membantu menggosok bulu kerbau dengan sabun cair. Semangat kawan! Pasti kerbaunya wangi dan bersih. Gak cuma dijadikan sebagai hewan ternak saja, saat musim panen raya, kerbau-kerbau di Jemberana juga membantu dalam membawa hasil pertanian. Alit, ini coba suat ngah miso jajani nguruk miso makepung. Setelah dimandikan, kerbau milik Paman siap untuk berlatih makepung. Salah satu tradisi sejak dulu yang bisa ditemukan di Kabupaten Jemberana. Berlatih makepung biasanya dilakukan 1 minggu sekali. Lokasinya yaitu jalanan sepi yang jauh dari hingar-bingar kendaraan. Sebelum berlatih makepung, Paman dan peserta lainnya harus menyiapkan kereta atau dikenal dengan nama cikar. Cikar terdiri dari gerobak dengan 2 roda, lengkap dengan ukiran khas Bali. Iring alit lan pasang cikarnya. Nah, bagian cikar ini yang akan digunakan Paman saat mengendalikan kerbau. Paman, yang tadi milu. Mani pembukleh marum milum cikara pang sidang. Paman. Paman Bolang sudah siap tuh. Tradisi makepung adalah permainan balapan kerbau yang dilakukan masyarakat petani, khususnya di Kabupaten Jemberana. Kegiatan ini sudah berlangsung turun-temurun yang sudah menyatu dengan tradisi mereka. Biasanya, makepung dilakukan saat musim tanam padi sebagai hiburan dan pengisi waktu luang. Asal-usul makepung dilakukan untuk mewujudkan suasana kerja para petani agar tetap semangat. Iya, saat balap makepung, 1 cikar dibawa oleh 2 ekor kerbau. Kalau mau nonton makepung, jangan terlalu dekat ya. Harus cari posisi aman. Yiha! Kerbaunya lari kencang sekali. Aturan saat main dan latihan makepung, jalan tanah berpasir dengan ukuran panjang mencapai 1 km. Kerbau-kerbaunya kuat dan sehat semua. Akhirnya latihan makepungnya selesai juga. Seru banget lihatnya. Bolangers, Bolang dan teman-temannya mau lanjut main nih. Kawasan pantai memang menjadi tempat bermain yang asyik. Perasaan tadi sudah makan, Lang. Tapi sudah lapar lagi saja. Ya sudah, mumpung lagi di pantai,
cari saja lauk di sini. Jangan romantis nih. Jangan mau makan, jangan lebeja. Nengok. Wah, mereka nemu udang mantis. Salah satu jenis udang yang terdapat di antara pasir pantai. Ukuran udang ini cukup beragam, mulai dari yang kecil sampai besar. Tubuh udang mantis memanjang dengan sirip yang besar. Hati-hati pegangnya, soalnya bagian sirip udang ini cukup tajam. Ayo, cari lagi. Untuk memastikan tempat udang mantis, bisa dilihat dari bagian lubang yang ada di permukaan pasir. Cara mencarinya mudah, cukup digali seperti ini. Tapi tetap untung-untungan ya bolangers. Hasil tangkapan udang mantisnya lumayan juga tuh. Kalian mau masak jadi apa nih? Urusan makanan, Bolang dan teman-temannya cukup handal loh. Ya, walaupun masakannya sederhana. Udang mantisnya mau dimasak pepes bungkus daun pisang. Bahan-bahannya ada tomat, bawang merah, bawang putih, ubi jalar, dan pelengkap lainnya. Gus, jaga api, Gus. Sambil menunggu, Bolang dan Dandi tetap menyempatkan waktu untuk tetap berlatih menari. Siapkan bumbu mulai dari irisan cabai, bawang, dan lainnya. Ayo, bagus. Masak yang enak. Bakar ubi jalar sampai matang, biar semakin mantap teman. Pastikan jangan sampai gosong. Setelah bahan semua selesai, bungkus dengan daun pisang. Tambahkan bumbu biar rasa masakan semakin enak. Gus, hello belum bang, Gus? Nih saya akan nunu pepes nih. Mana, Bos? Bakar pepes udang mantis sampai benar-benar matang dan bumbu meresap. Diamkan sesaat, angkat, dan siap deh disantap. Wah, dari tampilannya saja, olahan pepes udang mantis buatan mereka menggugah selera banget ya. Dagingnya manis loh. Oh, tanya loh. Walau nggak setebal daging udang pada umumnya, ternyata rasa udang mantis enak sekali. Gurih dan manis. Ada ngajang, Gus. Duduk kan saya. Bolangers, untuk menjadi penari, nggak instan ya. Latihan dan terus latihan. Begitupun dengan Bolang dan teman-temannya. Oh iya, ini Ibu Kadek, guru tari mereka. Beliau sekaligus pemilik sanggar yang selalu sabar saat mengajar tari. Setiap gerakan harus kompak dan sesuai dengan irama musik yang ada. Perlu konsentrasi dan rajin berlatih. Nah, latihan iki sampun becik iki latihannya. Nggih, lihat alit nggih. Nggih. Sukses alit-alit. Nggih. Gimana Bolangers? Tertarik juga coba menari seperti mereka enggak? Bolangers, kali ini ada cerita 4 sahabat dari Sulawesi Utara.
Mereka mau mendayung mencari boboca. Berangkat! Sudah siap semua? 1, 2, ayo turun! Mereka harus cari posisi tempat persembunyian boboca, si hewan laut berlengan 8 yang bisa ada di celah karang. Hayo, ada yang tahu nggak? Uniknya boboca bisa masuk ke celah karang yang sempit. Selain itu, dia bisa berkamuflase sampai kelihatan serupa dengan tempatnya bersembunyi. Nah, ketemu! Boboca alias gurita. Bolang dan teman-temannya menggunakan bambu tajam dan besi pengait. Awas, jangan sampai berontak dan terlepas. Tahan, tarik terus. Cukup effort juga ya ambilnya. Tentakel gurita terlalu kuat menempelnya. Oh iya, mereka mengambilnya tanpa merusak lingkungan di sekitarnya ya. Karang lubang atau celah batu yang pernah diisi boboca akan diisi boboca lainnya. Ayo, semangat! Asik, berhasil juga dapat bobocanya. Besar juga ya, dan langsung mengeluarkan tintanya. Sudah dapat boboca, pastinya langsung dimasak dong. Mereka mau olah bobocanya dengan dipanggang saja dan dihidangkan bersama pisang bakar. Selain pisang, biasanya mereka bawa bekal ubi atau jagung. Weh, boboca jangan lupa. Yang mangus dong. Yo, api lagi. Terus sampai kayak api lagi ini. Yo. Bekal lainnya yang gak boleh ketinggalan yaitu bumbu dabu-dabu. Bagi mereka, bumbu dabu-dabu bisa meningkatkan selera makan dan mudah dibuat. Walaupun gak pakai ikan sekalipun. Oh iya, untuk menghilangkan aroma amis, bobocanya dikasih perasan jeruk nipis. Mantap! Bolangers, bobocanya dipotong-potong dulu ya, biar lebih mudah makannya. Sabar tampar dulu. Racikan bumbu dabu-dabu yang pas dengan empuknya daging boboca, bikin makan siang mereka terasa sempurna. Rasanya yang enak, pedas dan gurih, bikin mereka lahap banget makannya. Loncat! Disinilah wahana bermain bolang dan teman-temannya, yaitu Tanjung Silak. Pantai dengan tebing batu setinggi 8 meter lebih. Dari atas, mereka bebas melompat dengan gaya. Eits, tapi aman kok. Karena perairan pantai ini memiliki kedalaman antara 4 sampai 6 meter. Jagoan mah beda ya bolangers. Melompat seperti ini bikin lagi. Tuh, bolang sama teman-temannya sampai berkali-kali. Seru! Apalagi airnya dingin, tenang dan bersih yang bikin badan jadi fresh lagi deh. Ya enggak, Lang? Bolangers, keasikan bermain hampir saja lupa. Bolang ada janji mau bantu pamannya. Ya, tinggal berapa lagi itu? Yang berapa lagi? Marja. Kelapa dikupas dulu bagian kulitnya. Mereka menggunakan alat khusus, yaitu besi tajam yang dipasang menjulang ke atas.
Dengan alat ini, memudahkan pengupasan serabut kelapa. Selanjutnya, kelapa dibelah 2 bagian. Ini sih bagian yang Bolang tunggu, karena Bolang suka sama tombongnya. Mana orang Malewang ini? Aduh, mau bantu Pak Om, kok nak semangat begini. Jangan kasih tombong ini bawa pulang. Biar dari belah. Torang so serius ini Om. Tombong adalah cikal bakal pembentukan tunas kelapa. Bentuknya bulat dan ada di bagian tengah kelapa yang sudah tua. Dan bisa dimakan pastinya. Rasanya enak loh. Kelihatan seperti bengkoang ya. Lang, boleh Jo? Angkat Jo dia ke atas pe Om sumba pupu biar dia pisahin untuk Om belah sendiri. Mau taruh di mana dan itu? Taruh di tambah pupu itu. Yo kerja yo. Oh ya kerja. Mang, berat. Oh iya, untuk bahan kopra hanya daging kelapa tanpa tombong ya. Dalam sekali produksi, tempat paman bisa menghasilkan 950 kg kopra siap jual. Pengasapan dilakukan selama 12 sampai 20 jam. Lama juga ya. Kak, kita lihat kalau banyak itu. Ini seboleh jadi. Oh yo, lihat yo, seboleh ini. Oh ya bola-bola itu. Seboleh ini. Oh ya. Enak itu. Kasih Om, so kasih tombong buat orang Yuk Lang. Wah, Bolang seneng banget tuh dikasih tombong. Bolangers, tombong mau dibuat kue kesukaan Bolang nih. Dibantu dengan kakaknya. Bahan-bahannya sudah siap. Ada kelapa, sagu singkong, gula pasir, dan garam. Kensi itu kelapa iris-iris dari pinggir dulu Potong tombong, tambahin gula cair biar ada manis-manisnya. Mereka juga nyiapin kelapa parut supaya lebih gurih. Kayak ini so boleh? Iya boleh Jo. Saatnya bikin adonan. Campurkan semua bahan kuenya dalam satu wadah. Selain tombong, sagu singkong ini bahan utama pembuatan kue lemet. Kue ini dulunya jadi bekal nelayan melaut. Karena selain praktis buatnya, bikin kenyang lebih lama. Cocok dibuat Bolang dan teman-temannya yang suka ngebolang. Adonannya juga diberi tambahan warna supaya lebih cantik. Selanjutnya, adonan ditambah tombong sebelum dibungkus. Mirip seperti pepes, cuma beda masaknya saja. Kalau pepes dimatangkan dengan dipanggang, kalau lemet dikukus. Tunggu sampai 30 menit. Kalau daunnya sudah layu, artinya sudah matang. Cepat Bolang, so lapar ini. Yo. Sudah ini Kak. Akhirnya semasak. Yono. Dari tadi nih karena tunggu-tunggu. Yono. Tapi lah, mau dibawa kemana ya kuenya? Wah, ternyata Bolang mau berbagi ke teman-temannya juga yang sudah menunggu di Tanjung Silar. Ini namanya persahabatan bagai kepompong. Mereka seneng banget dibawain kue sama Bolang. Apalagi rasanya enak. Bikin lapar jadi kenyang seketika. Ayo habiskan, jangan kasih sisa. Bolangers, ada satu lagi nih 4 jagoan dari Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Bisa dibilang, Bolang dan teman-temannya penjaga cilik burung maleo, hewan endemik dari Sulawesi yang kini hampir punah.
Sekarang mereka sedang berjalan menuju ke tempat penangkaran maleo yang ada di dalam kawasan hutan Beangkasi seluas 2 hektar. Ada 2 anakan maleo yang akan dilepas liarkan. Tapi sebelumnya mereka mau lihat dan membantu merawatnya. Ada telur di atas. Hah? Ada telur? Iya. Oh, kalau gitu mau ambil. Mau ambil telur? Paman mau kemana? Kamu mau cari telur maleo di atas? Di atas. Iya, mau ikut? Iya mau ikut. Mau Marjo? Marjo. Marjo. Wah, ada maleo yang baru bertelur nih. Untung saja Paman Bolang menemukannya. Karena telur maleo susah banget ditemuin. Apalagi di hutan yang luas seperti ini. Makanya mereka senang banget. Maleo biasa mengubur telurnya hingga sedalam 60 cm. Karena keberadaannya mulai langka, maka dibutuhkan penyelamatan seperti ini. Ih, besar sekali telur paman. Iya. Besar nih telur. Nah, telur kalau basuar begini itu segar. Segar itu telur. Dia kondisi tanah ya panas itu bagus. Telur maleo akan dibawa ke tempat penangkaran. Lebih aman di sana. Kalau dibiarkan, telur maleo bisa diburu oleh predator alam seperti biawak. Saat bertelur, maleo hanya mengeluarkan 1 telur saja. Gak seperti burung lainnya yang dapat bertelur lebih dari 1. Paman lagi menggali tanah sedalam lubang saat ditemukan tadi. Supaya telur tetap mendapat panas bumi yang sama seperti yang dibuat induknya. Oh iya, sewaktu menanam telur maleo gak boleh sembarangan. Harus perhatikan posisi telurnya. Dia kalau tak putar, mau mati ini boleh mau keluar. Wah, Bolang dan teman-temannya belajar banyak tentang burung endemik di sini. Telur maleo akan menetas dalam waktu 65 hari atau sekitar 2 bulan. Lebih lama dari burung jenis lain pada umumnya, karena bulu dan sayap maleo sudah terbentuk sempurna di dalam telur. Jadi, anakan maleo yang sudah menetas bisa langsung terbang loh. Tumbuhlah aman di sini ya, adik maleo. Tenang, pasti dijagain kok sampai menetas. Nah, inilah burung kecil maleo yang baru menetas. Anakan maleo ini baru berusia 2 hari. Tapi lihat deh, bulunya lebat juga ya. Ada 2 jenis, maleo dan maleo gosong yang seluruh bulunya berwarna hitam. Lihat kan bedanya? 2 anakan maleo ini yang nantinya akan dilepas liarkan. Sudah Bolang? Sudah. Paman ya. Oh, terima kasih. Ya, terima kasih makan ini dulu ya, si anak ya. Iya. Nah, Bolang, nanti Bolang yang kasih makan ah. Iya. Nanti Ambor juga gitu dia di situ di tanah. Dia mau makan sendiri itu. Cara memberi makan seperti ini tujuannya supaya di alam nanti mereka memiliki naluri untuk mencari makanannya sendiri. Makan yang banyak ya, biar tumbuh sehat dan kuat. Akhirnya waktu yang ditunggu tiba juga, yaitu melepas maleonya. Lokasinya masih di dalam kawasan hutan Beangkasi. Bolangers, maleo adalah burung endemik yang keberadaannya dinyatakan hampir punah dan dilindungi undang-undang. Maka dari itu, maleo harus dijaga agar tetap lestari. Menjadi bagian untuk melepas liarkan maleo berarti turut menjaga dan melestarikannya.
Selamat jalan Maleo. Tumbuhlah besar dan sehat ya. Selesai sudah cerita 4 sahabat jagoan hebat. Salam bocah petualang. Salam cinta anak Indonesia.